dingin aja. Dingin! Charm Cooling Fresh dengan ekstrak delmin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi di channel Grahama Love, juga di channel Yonatan Nandar dan channel Sang Debater ya. Ya. Pada malam berbahagia ini seperti biasa di channel-channel yang di tahun 2020 ini semakin menghebohkan dengan saling sharing ilmu, nah yang bermanfaat. Jadi perbedaan itu bukan untuk diperdebatkan dengan sengit, tetapi dicari yang bermanfaat saja, begitu. Dan di malam hari ini seperti biasa, sebelum dimulainya acara, saya perkenalkan dulu. Di sisi ring sebelah atas ada dari channel Yonatan Nandar, tentu saja Yonatan Nandar ya, sesuai dengan nama channelnya dari pihak muslim. Dan untuk di sisi ring biru atau ring bawah itu ada Sang Debater atau Bapak Rudi Yohanes. Tidak lupa saya ucapkan juga untuk para pemirsa yang sudah hadir menyimak pada malam hari ini. Sebelum acara dimulai, saya bacakan dulu rule of game dari dialog malam ini. Dan ini seperti biasa rule of game yang sudah mendunia ini ya. Di season pertama selama 7 menit, baik dari kedua belah pihak menyampaikan opening statement. Presentasi, dan di season berikutnya selama 3 menit untuk memberikan pertanyaan dari salah satu pihak. Jadi yang pertama memberikan opening statement, dia yang mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan lebih dahulu. Dan selama 7 menit dipergunakan untuk memberikan sanggahan. Ini sampai berkali-kali ya. Sesuai dengan kesepakatan waktu dari kedua narasumber. Di season yang terakhir atau season penutup ini, kedua belah pihak punya waktu selama 7 menit untuk memberikan closing statement. Tidak membuang waktu lagi, saya persilakan siapa dulu ini yang berikan perjanjian kemarin saya duluan, Gus. Oh, oke. Permintaan Sinandar. Oke, untuk awal dimulai dengan Sang Debater Pak Rudi selama 7 menit ya diberikan. Timer berjalan, opening statement meluncur. Oke, selamat malam semua sahabat-sahabat di dunia maya ya.
terutama di dunia per-YouTubean dan juga Facebook. Karena saya share-nya dua tempat itu. Malam ini untuk yang kesekian kali saya berhadapan dengan Nandar Bala-Bala Bili-Bili. Selama ini saya mencari lawan debat yang sepadan itu, setimpal itu susah. Ya mau tak mau, siapa yang nantangin saya ajak. Ini Aresto kalau mendengar boleh nanti debat sama saya. Anwar Lutfi udah mulai keluar itu ya. Nanti debat sama saya. Syukur-syukur Ustadz Masyud dan lain-lainnya. Nah, malam ini pembahasan kami mengenai Roh Kudus. Kalau di dalam Kristen, itu kan sudah ada di Yohanes 14 ya, ayat 26. Bahwa Yesus mengatakan ketika dia nanti meninggalkan dunia ini atau naik ke surga, Yesus mengatakan mengirim roh penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus Bapa dalam namaku, dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus atau Roh penghibur itu mengajari manusia. Mengapa demikian? Karena orang-orang sekarang kan banyak yang tidak mengerti lagi kitab suci ini. Tidak melihat, tidak mendengar, tidak menyaksikan secara langsung. Maka ada kalimat Yesus mengatakan berbagai orang tidak melihat tapi percaya. Bagaimana kau mau percaya? Karena demikian, mau tidak mau bahwa kamu juga harus harus dibimbing oleh Roh Kudus. Karena tidak ada lagi rasul-rasul yang mengajari kita. Itulah maksudnya Yesus mengatakan hal itu. Sama dengan sida-sida. Kalau zaman sida-sida tahu ya, yang Stefanus ketika ada orang dari Ethiopia itu, saya membaca kitab suci. Tapi saya sampai sekarang tidak mengerti apa artinya katanya. Ya, maka Stefanus kayak flash, sampai sana langsung ya, dan dia langsung mengajari. Itu zaman dulu. Ada yang mengajari kita. Ada kita bertemu dengan pengajar-pengajar rasul-rasul dan segala macam. Zaman sekarang memang ada sekolah teologi dan ada orang-orang teolog yang mengajari kita. Tetapi banyak rahasia yang terkadang teolog-teolog ini pun tidak membongkarkannya kepada kita. Itulah sebabnya Yesus mengatakan bahwa Yesus mengirim Roh Kudus atau Roh penghibur, ya, supaya kita tidak tersesat lagi atau kita bisa mengerti. Sama seperti saya kan tidak ada basic teologi. Tetapi ketika saya dituntun Roh Kudus, dibukakan, ini loh Rudi, ini loh Rudi, ini loh Rudi, maka saya mengerti. Bagaimana kita bisa menghadirkan Roh Kudus ke dalam diri kita? Ya kita harus membuka diri dong, membuka hati. Dan kita harus, sekali-sekali menyembah dan memuliakan Tuhan Yesus agar Roh Kudus itu kita undang masuk. Nah, kawan-kawan, di dalam Kristen ada sebenarnya tulisan roh itu ada 3. Yang pertama roh besar, itu roh dari Tuhan atau Roh Kudus. Yang kedua roh kecil, itu roh manusia. Yang ketiga roh kecil juga tapi diulang, roh-roh. Itu adalah iblis-iblis. Ya kan ya? Nah, kalau kita melihat roh besar, itulah Roh Kudus itu yang sekarang diam di dalam diri manusia. Kalau roh kecil itu adalah roh manusia. Nah, mungkin kalian akan bingung. Berarti di dalam diri manusia Kristen ada 2 roh. Ya, betul. Yang satu roh dalam diri kita dan satu lagi Roh Kudus. Ji bisa di-share ya, di-share aku punya kitab suci ini Zakaria. Sorry. Lagi. Udah. Nah, Zakaria 12 dikatakan di situ firman ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Artinya yang menciptakan roh di dalam diri manusia itu adalah Tuhan. Ya kawan-kawannya. Dan demikian juga ketika kita mengerti sekarang sudah ada 2 roh. Roh manusia dan Roh Kudus. Maaf ini kawan-kawannya, sekarang saya untuk menjelaskan kepada saudara-saudara muslim, mengapa orang muslim sulit memahami ketuhanan Yesus? Karena mereka tidak memiliki Roh Kudus, tetapi mereka memiliki roh kecil. Kalau di dalam halo, suaranya kok bergema ya? Ada yang pakai YouTube itu kayaknya, ada yang hidupin. Ketika dia nanti meninggalkan dunia ini atau naik ke surga, suaranya kok double ya? Halo, ayah.
Jadi kawan-kawan, itulah kalau roh di dalam pandangan Kristen. Suaranya kok dua ya? Apa yang terjadi? Nah, ada yang menghidupkan apa enggak YouTube? Karena suaranya menggema. Nah, kawan-kawan, betapa sulitnya kawan-kawan Muslim memahami konteks ketuhanan Yesus. Dan betapa sulitnya kawan-kawan Muslim memahami ajaran agama Kristen itu sendiri. Karena di dalam diri mereka tidak ada Roh Kudus. Yang ada roh kecil. Roh kecil itu adalah roh manusia. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena Al-Quran sendiri sudah menjelaskan bahwa Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Nah, ini ya, nanti ayatnya kita buka. Sehingga orang Muslim tidak mengerti apa itu Roh Kudus yang ada di dalam Kristen. Itulah sebabnya mereka tidak pernah menerima Roh Kudus. Karena Jibril adalah sosok, sebuah sosok. Dan Jibril, sekarang saya nggak tahu ya apakah kembali kepada Tuhan, ataukah saya nggak tahu masih di bumi atau tidak ada lagi. Ya kawan-kawan ya. Nah, biarlah nanti menjelaskan hal tersebut. Jadi kawan-kawan, itulah yang membedakan umat Kristen dan umat Muslim. Kalau dibilang dasar agamanya sama, karena ada berdasarkan dari agama Samawi, atau berdasarkan agama dari Ibrahim, atau bagaimana itu ya, turun-temurun, akhirnya masuk ke Isa dan segala macamnya. Saya kira tidak sama, kawan. Karena ada perbedaan roh. Roh yang ada di dalam saudara-saudara Muslim bagi Kristen adalah roh kecil. Roh yang ada di dalam diri orang Kristen ada roh kecil dan ada roh besar. Roh kecil ada roh saya sendiri, roh manusia itu. Roh besar itu adalah yang dari Tuhan langsung, bukan diciptakan Tuhan, tapi dari Tuhan langsung. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga Nandar malam ini lebih jago dari yang hari-hari sebelumnya. Silakan. Oke, terima kasih Pak Rudi atas opening statement yang luar biasa ini. Tetap dengan ciri khasnya selalu ceria dan mantap. Dan untuk kesempatan berikutnya selama 7 menit diberikan kepada Mas Nandar untuk memberikan opening statement. Timer meluncur, opening statement mengalir. Kepada tamu kita, yaitu Bapak Rudi Yohanes sang debaters, ya. Saya ucapkan terima kasih karena telah bersedia untuk berdiskusi dengan saya. Karena selama ini semua murtadin sudah takluk, tidak ada yang berani karena menutupi kebohongan jati diri yang sebenarnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimahullah beserta teman-teman Kristiani, ya, sebelum kita menyaksikan perdiskusian hari ini, marilah kita berdoa kepada Holy langit dan bumi. Gus, slide-nya Gus. Slide yang pertama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wahai Allah, tunjukilah kepada kami bahwa yang hak, yang benar itu adalah benar, dan tunjuki dan berikanlah kami kekuatan untuk kami dapat mengimplementasikannya. Dan wahai Allah, tunjukkanlah bahwa yang sesat, yang batil, roh penyesat itu adalah roh penyesat, maka ya berikanlah kami kekuatan untuk menjauhinya. Nah, Bang Rudi, pembahasan kita pada malam hari ini sebenarnya saya tidak membahas tentang nubuatan ya, akan tetapi sebagaimana topik, yaitu betulkah Roh Kudus itu Tuhan? Ini pertanyaan yang sangat substansial ya. Betulkah Roh Kudus itu Tuhan? Nah, dalam perspektif Islam maupun Yahudi ya, bahwa Roh Kudus itu bukanlah Tuhan. Bahkan di dalam perspektif Perjanjian Baru, menurut Yesua HaMasiah sendiri, tidak ada satu ayat pun yang menyatakan bahwa Roh Kudus itu Tuhan. Tidak ada, ya. Dalam perspektif Yahudi tidak ada. Di dalam perspektif Nabi Isa alaihissalam tidak ada, ya. Dan di dalam iman kami umat Islam pun tidak ada, ya. Roh Kudus itu adalah Jibril alaihissalam. Bahkan menurut orang Yahudi pun Roh Kudus itu adalah malaikat Tuhan, begitu ya, bukan Tuhan, ya. Kenapa? Kalau kita meyakini bahwa Roh Kudus itu Tuhan, tentu ya
Roh Kudus ini terdapat di dalam kitab Pentateuch, dari mulai kitab Beresit, Semot, sampai dengan Debarim. Akan tetapi Nabi Musa alaihissalam tidak pernah sedikit pun terucap tentang Roh Kudus itu. Tidak pernah. Ya. Tidak pernah. Dan yang perlu Anda tahu, saudara, ya, ternyata di dalam kitab 1 Samuel, ya, yang namanya Roh Allah ternyata itu terbagi menjadi 2, ya. Bukan hanya 1. Halo? Gus, tampilkan ayat yang tadi, Gus. Halo? Moderator, jangan dilepas dulu. Ya. Coba ya, Bang Rudi perhatikan ayat ini ya. Ini dalam bahasa Ibrani ya. Halo? Layarnya mana? Lanjut. Slide yang pertama nggak muncul ya, belum muncul ya. Sudah kelihatan, Pak Rudi? Ya, jadi ya dalam perspektif Yahudi itu dan dalam perspektif Taurat itu tidak pernah ada dari pengakuan Musa alaihissalam mengenal Roh Kudus itu tidak ada satu ayat pun di dalam kitab Taurat ya, dari kitab perjanjian dari kitab Kejadian sampai tidak ada satu ayat pun yang tentang Kudus ya. Kalau Roh Kudus itu diyakini sebagai salah satu pribadi Tuhan, slide tetap yang tadi, Gus. Slide-nya tetap yang tadi. Ya, tidak ada satupun di dalam kitab Kejadian sampai dengan kitab Ulangan yang berbicara tentang Roh Kudus, tidak ada. Dan ini sesuatu yang mustahil ya bagi sosok yang diyakini sebagai Tuhan. Nah, bisa kita lihat, bisa kita baca. Kalau Bang Rudi memang tidak bisa membacanya, akan saya tuntun untuk membacanya ya. Karena kita itu by data begitu ya. Nah, ya. Ruah ya, itu ada wau, ada res, ada wau, ada he, ada ya head ya. Weruah Yahweh, yod he we he ya, weruah Yahweh ya. Syarah ya, ada syameh, res, he, syarah, meim ya, Shaul ya, yubitatu ya, ruah ra'ah ya, Yahweh ya. Nah, apa artinya? Coba dilihat. 1 Samuel pasal ke-16 ayat ke-15 ya, kalau terjemahannya sebentar saya buka. Ternyata nah, kalau nanti bisa menyusul ya. Ternyata di dalam ayat ini Yahweh atau Elohim itu tidak hanya mempunyai roh kebaikan, akan tetapi dia juga mempunyai roh kejahatan yang difungsikan untuk menyesatkan. Sedangkan Roh Kudus dalam Kristen kan diyakini sebagai untuk memberikan sukacita, damai, sejahtera, kebaikan. Justru Roh Tuhan itu memiliki 2. Ada Roh Tuhan, ada Roh Kudus. Roh Kudus berfungsi untuk memberikan penghiburan, membisikkan kebaikan. Sedangkan Roh Tum'ah itu adalah sebaliknya. Sebagaimana 1 Samuel pasal 16 ayat ke-14 sampai 15. Ya. Jadi sekali lagi tidak ada dalil di dalam Taurat dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Ulangan tidak ada yang berbicara tentang Roh Kudus. Dan apalagi mengatakan Roh Kudus itu Tuhan. Di dalam Injil pun tidak ada ucapan Yesus bahwa Yesus berdoa kepada Roh Kudus, tidak ada ya. Karena Roh Kudus itu sosok malaikat, yaitu malaikat Gabriel ya. Tidak bisa dimaknai sebagai Tuhan baik di dalam perspektif Yahudi, Islam ya. Yahudi lebih dulu tidak meyakini sebagai Tuhan karena memang bukan Tuhan. Kalau memang Tuhan tentu ada di dalam kitab Pentateuch, Taurat begitu ya. Ya. Sudah cukup Pak Nandar? Mas Nandar? Ya, sudah. Ya, sudah. Oke, terima kasih opening statement dari Mas Nandar ya. Selama 7 menit belum apa-apa, ini sudah ditunjukkan slide yang luar biasa ini. Dan
menginjak ke season yang kedua, yakni season tanya jawab, diberikan kepada Pak Rudi Yohanes untuk yang pertama memberikan pertanyaan ya, selama 3 menit diberikan. Oke, Gus, ya. Tolong di share screen. Timer berjalan, pertanyaan meluncur. Oke, terima kasih Gus. Nandar, tolong kau lihat ini An-Naum 102. Katakanlah Ruhul Kudus, buka kurung Jibril. Ini umat buka kurung katanya kan. Banyak kali buka kurungnya. Menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar. Untuk meneguhkan, buka kurung lagi, hati orang yang telah beriman. Dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah, buka kurung ya. Sebentar. Frans, halo. Ini orang, sebentar, dia kuat kali bertelepon. Saya pause dulu timernya ini ya. Karena mungkin masih tetangganya ada yang naik genteng atau kenapa itu Pak Rudi. Sudah Pak Rudi. Kenapa tadi Pak Rudi? Sorry ya kawan-kawan, ada gangguan. Oke, lanjut Gus. Nah, lanjut. Nandar, kau perhatikan ayat ini Nandar ya, dikatakan Roh Kudus. Ya, silakan. Ya. Sebenarnya si Nandar tahu, takut dia bicara nubuatan kepada saya. Kenapa takut? Apabila dia bicara nubuatan, habis dia oleh ayat ini. Bahwa dia mengatakan Rohul Kudus itu ada, roh penghibur itu adalah Nabi Muhammad katanya. Dia akan habis oleh ayat ini. Apakah Nabi Muhammad malaikat Jibril? Kan tidak. Paham ya? Habis dia. Makanya dia tahu, dia langsung merubah cerita. Sekarang dia tidak lagi bicara bahwa Roh Kudus seperti itu. Langsung aja, langsung. Enggak, saya punya waktu 3 menit, tidak usah dia beratur. Nah, si Nandar mengatakan bahwa roh Tuhan itu ada 2, katanya kan. Ada roh yang apa? Memang saya pernah baca ayat itu. Dan di situ dijelaskan bahwa roh yang dikirim itu, dibilang si Nandar ada roh yang apa namanya itu? Yang jahat. Karena Tuhan kan, iblis datang kepada Tuhan dan berkata, apakah aku bisa menguji umatmu? Si apa namanya itu? Si Ayub. Maka Tuhan katakan silakan. Itulah artinya yang roh jahat itu atau iblis itu datang. Katanya kan ada utusan Tuhan ya kan? Ya, itu. Setelah itu Nandar, yang mau saya tanya kepada kamu, bahwa Jibril adalah malaikat. Bahwa malaikat terbuat dari cahaya. Sekarang saya minta pertanggungjawaban dari kamu. Nabi Muhammad ketemu Jibril di goa. Harusnya Nabi Muhammad melihat cahaya. Cahaya yang silau. Kan nur. Nanti ada hadisnya. Sekarang tolong jelaskan kepada saya. Roh Kudus ini dalam perspektif Islam bagaimana? Ingat ya, perspektif Islam saya minta. Jangan kau masuk nanti ke Alkitab lagi. Kamu jelaskan pertemuan Rohul Kudus ini Jibril dengan Nabi Muhammad di Gua Hiro. Karena Rohul Kudus adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril tercipta dari nur cahaya. Silakan. Pembuka yang enteng-enteng aja Nandar. Silakan. Oke, terima kasih Pak Rudi atas pertanyaannya. Dan sekarang berpindah ke 7 menit berikutnya untuk Mas Nandar memberikan jawaban. Timer berjalan, sanggahan meluncur. Terima kasih kepada Bang Rudi atas pertanyaannya. Cuma saya sedikit ingin menyanggah terlebih dahulu ya. Saya itu tidak pernah takut menghadapi siapapun, apalagi membahas nubuatan. Ini adalah tema yang bombastis yang menjadi apa ya, kalang kabut di internal gereja itu sendiri ya. Langsung ke pertanyaan, saya akan jawab ya. Bang Rudi mengatakan bahwa malaikat itu tercipta dari cahaya begitu. Lalu Bang Rudi
mencoba mengilustrasikan bagaimana nanti kalau ketika malaikat Gabriel itu atau Roh Kudus itu memberikan menurunkan wahyu di Gua Hira, apakah harus bercahaya? Ya. Nah, ini yang harus dikelirkan dalam hal ini. Ya, malaikat Gabriel atau setiap malaikat itu kan memang tercipta dari cahaya, dari nur, begitu kan. Nah, ketika malaikat datang menemui Nabi Muhammad SAW, itu malaikat Gabriel atau Roh Kudus itu, ya, acap kali menjelma menjadi manusia, menjadi sosok seorang laki-laki, begitu. Atau juga di dalam bentuknya yang lain, yaitu dalam seperti sosok malaikat, begitu kan, bersayap dan lain sebagainya, ya. Jadi jangan dikira atau jangan dipikirkan bahwa ketika menemui Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, kemudian Bang Rudi memflashback bahwa ciptaan malaikat Gabriel tersebut adalah terbuat dari cahaya dan harus bercahaya. Tidak ada dalil yang mendasari itu, ya. Memang terbuat dari cahaya, sebagaimana manusia terbuat dari tanah. Apakah ketika menjelma harus jadi tanah? Kan tidak seperti itu. Begitu, ya. Nah, ya, jadi ketika saya juga ingin menjelaskan, ketika kita menjelaskan tentang Ruhul Kudus, kenapa kita mengidentifikasi bahwa malaikat Gabriel itu adalah Ruhul Kudus, sebagaimana ayat yang telah dijelaskan tadi, yang telah dilampirkan tadi dalam slide, yaitu surat An-Nahl ayat 102. Bagaimana Ruhul Kudus itu menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita melihat bukunya di dalam An-Nahl ayat 102 untuk mengidentifikasi, ya, nama sosok malaikat tersebut. Kalau Bang Rudi, itu bukan malaikat Gabriel. Mari kita identifikasi bersama-sama di dalam surat Al-Baqarah ayat 97, ya. Kul man kana aduwwa li Jibril fa innahu nazalahu ala qablika biidznillah, ya. Barang siapa memusuhi Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Qur'an ke dalam hatimu, ya. Di dalam surat An-Nahl ayat 102, di situ telah dijelaskan, ya, bagaimana peran dan fungsi Roh Kudus itu adalah untuk menurunkan wahyu berupa Al-Qur'an. Nah, teridentifikasi di dalam surat Al-Baqarah ayat 97. Atau akan di share screen, ya, dilampirkan di situ karena saya tidak agak blur, ya. 97, coba dilihat di Al-Quran online itu, surat Al-Baqarah ayat 97. Nah, oke, sambil menunggu, ya. Ayat ini, saudara-saudaraku, ayat ini itu asbabun nuzulnya adalah, ya, asbabun nuzulnya adalah ketika Abdullah bin Salam itu seorang Yahudi masuk ke dalam agama Islam, ya. Kemudian memberikan warta, ya, berita bahwasanya orang-orang Yahudi itu sangat membenci, ya, sangat membenci malaikat Gabriel atau Roh Kudus tersebut. Oleh karenanya di dalam Matius itu, ya, ketika orang-orang Yahudi menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Beelzebul, penghulunya iblis. Nah, ayat inilah, pernyataan orang Yahudi inilah yang melatar belakangi Yesus mengatakan yang menghujat anak tidak, ada ayatnya, ya, tetapi menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Baik dalam perspektif Yahudi maupun Islam sama, ya. Ya, bahwa orang Yahudi itu sangat benci kepada malaikat Gabriel atau Roh Kudus tersebut. Oleh karenanya di sini dikatakan kul man kana aduwwa li Jibril fa innahu nazzalahu ala qablika biiznillah, ya. Kemudian di ayat seterusnya 98, man kana aduwwa lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail innallaha aduwwa lil kafirin. Barang siapa, ya, yang memusuhi Allah, ya, yang memusuhi malaikat, tuh dibedakan kan, malaikat yang memusuhi Rasulullah SAW dan yang memusuhi Jibril dan malaikat Mikael
kafirin, maka Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Nah, jadi ada kesamaan ya bagaimana orang-orang Yahudi menyatakan ya di dalam surat Al-Baqarah 97 sampai 98 itu bagaimana ya watak mereka sebenarnya dan bagaimana konsekuensi dari mereka memusuhi Ruhul Kudus atau malaikat Gabriel tersebut. Itu akan menjadi musuh Allah. Oleh karenanya Yesus menyatakan ya memusuhi Roh Kudus itu, menghujat Roh Kudus itu tidak terampuni. Kenapa? Karena Roh Kudus itu adalah pewarta firman yang menyampaikan firman Tuhan ya, pesuruh Tuhan begitu. Demikian saudara-saudariku, kiranya bermanfaat. Oke, terima kasih sudah cukup Mas Nandar ya. Dan selanjutnya selama 3 menit diberikan Coba waktu. tampil. Iya, kenapa? Ya. Selama Coba 3 menit. tampilkan slide. Tampilkan slide yang pertama langsung kita pertanyaan ini. Selama 3 menit Mas Nandar diberikan waktu untuk bertanya. Timer berjalan. Pertanyaan meluncur. Ya. Nah, saya juga ingin meralat tadi bahwa apa namanya kata Bang Rudi, Yahweh itu mengirim iblis ya, Kalau kita melihat di sini ya, ruah, ini ya saya lingkar itu, ruah, ra'ah ya, me'et, Yahweh. Jadi memang Yahweh Elohim itu bukan hanya mempunyai ruah. Ya. Ulang. Ya. Halo. Lanjut. Halo. Ya, di dalam Samuel 16 ayat ke-14. Halo, suara Nandar enggak kedengaran. Jadi ulang Allah aja. itu, Elohim itu tidak hanya. Ulang Nandar. Suaramu enggak kedengaran. Halo? Ya, ulang. Gus, kedengar enggak? Iya, dengar. Ayo, lanjut. Enggak dengar. Udah dengar? Oke, ini waktunya berjalan. Halo. Ulang. Ya, ulang. Oke, silakan. Oke, lanjut. Halo? Dah. Sinyalmu jelek, Nandar. Kalau kita melihat aduh. Sudah kedengar enggak? Belum kedengaran. Halo? Sudah dengar itu suara Mas Nandar. Jangan lihat itunya, dia agak delay. Suaranya dulu, Gus. Ya, terus suaranya masih seperti robot. Lanjut. Ya. Di dalam aduh. Oke, ini aku bukan berbicara asumsi Bang Rudi ya. Aku bicara oleh karenanya kita itu fokus kepada original text ya. Original text. Di dalam 1 Samuel 16 ayat ke-14, Yahweh itu memiliki roh kebaikan, roh baik ya. Dan memiliki roh jahat. Bahkan roh jahat itu dikirim oleh Yahweh. Nah, pertanyaan saya adalah ya, apabila ya Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan, tolong sebutkan di dalam kitab Taurat dari kitab Kejadian sampai kitab Debarim yang berbicara tentang Roh Kudus. Dan apabila Roh Kudus itu Tuhan, lalu bagaimana dengan ruah tum'ah, hat-tum'ah, yaitu roh Tuhan yang berbuat jahat? Apakah roh Tuhan yang jahat itu juga adalah Tuhan? Saya tidak mau berdasarkan asumsi, akan tetapi berdasarkan ayat-ayat Alkitabiah, bagaimana yang saya tunjukkan. Ini ayat aslinya. Saya tidak mereka ya. Ayat aslinya itu. Ruah, ra'ah, me'et, Yahweh. Ya. Ruah yang menjadi pribadi Yahweh yang dikirim untuk menyesatkan. Begitu. Apakah dia juga Tuhan? Pertanyaan saya sudah jelas ya. Jadi, 1 Samuel berapa di dalam kitab Taurat dari kitab 1 Samuel berapa tadi? 1 Samuel 16 ayat 14. 1 Samuel. Ya. 16 ayat. 1 Samuel 16 ayat ke-14 sampai dengan 50. Sampai 16.
15. Ya. Sudah begitu aja? Ya kan? Oke. Werua. Hmm. Iya. Tolong ya sebentar. Saya simpulkan nanti melenceng kemana-mana jawabannya. Sebutkan satu dalil saja di dalam kitab Kejadian sampai dengan kitab Debarim, kitab Ulangan yang berbicara tentang kudus itu adalah Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apabila Roh Kudus itu Tuhan, lalu bagaimana dengan ruah hatumah di dalam Zakaria itu pasal 13 ayat kedua. Bahkan di sini juga dikatakan ruh jahat. Apakah dia juga Tuhan? Konsekuensinya adalah apabila kita menuhankan ruh, ya, pribadi Tuhan katamu, maka juga harus menuhankan roh Tuhan yang lain. Begitu. Bukan hanya roh yang baiknya saja, akan tetapi roh Tuhan yang jeleknya juga berarti Tuhan juga di situ. Cukup jelas ya. Terima kasih. Jelas. Sudah, itu aja. Oke. Terima kasih Mas Nandar atas itunya. Bisa dimatikan share screen-nya Mas Nandar biar tidak memancar dan lancar nanti jaringannya. Dan sekarang menginjak berikutnya selama 7 menit diberikan waktu kepada Pak Rudi Yohanes untuk memberikan jawaban. Timer berjalan, sanggahan meluncur. Gi, tolong apa Mas Gi share screen. Nah, yang dipermasalahkan Sinandar adalah 1 Samuel, ya kan? Di situ dikatakan, tetapi roh Tuhan ini ya, ingat roh tulisan di sini adalah huruf besar dari Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat. Roh jahat ini kecil yang daripada Tuhan. Maka kita akan merujuk kepada kisah Ayub. Sebentar ya. Ayub 6. Ntar Ayub. Ya kan? Kalau kita lihat kisah Ayub ini, di mana iblis itu kan roh jahat itu. Maka roh kecil ya. Nah, ternyata Ayub berapanya? Ya, sebentar. Ayub berapa? Sebentar ya. Kita lihat ketika iblis bertemu dengan Tuhan, Ayub 1 ayat 6 apa ya? Ini. Pada saat itu datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datang juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi perjalanan. Ya, baca aja nanti semuanya. Nah, di situ iblis meminta untuk menggoda Ayub. Ayub berapa itu? Ayub berapa? Ayub 1. Ayub berapa? Ayub 1. Sudah? Ya. Lanjut Pak Rudi. Ya. Lanjut Pak Rudi. Sudah ya, di Ayub 1 ya. Maka Tuhan mengizinkan iblis. Silakan kau lakukan, tapi jangan sentuh nyawanya. Kan demikian. Artinya di situ mau mengatakan bahwa Tuhan mengutus iblis dari sudut kalau keizinan daripada Tuhan, maka dibuat roh kecil di situ ya, bukan roh besar. Roh besar itu dari Tuhan langsung. Kalau roh kecil itu ada aku bilang tadi roh manusia, kalau roh saja. Tapi kalau roh iblis dan kalau dijelaskan roh jahat, berarti ada roh jahat. Sudah? Maka si iblis mendatangi si Ayub dan mulailah dia melakukan pencobaan kepada Ayub. Nah, demikian juga ketika si Saul tadi ya, setelah Tuhan keluar dari dia, artinya roh Tuhan. Maka yang datang adalah rohnya pencobaan itu. Atau rohnya si iblis. Iblis kan bisa minta izin kepada Tuhan. Masuk dia ke dalam itu. Kenapa dikatakan juga demikian? Karena iblis itu awalnya masih dulu malaikat, dia kan masih roh. Dia juga roh. Malaikat itu juga roh, sama seperti Tuhan juga roh. Tetapi rohnya tulisannya kecil kalau di dalam Alkitab itu kawan-kawan ya. Nah, sekarang kawan-kawan, apakah ada di kitab Taurat 5 kitab itu? Nandar, bahwa kitab suci kami tidak terbatas sama 5 kitab itu saja. Paham ya Nandar ya? Dan bahwa perkembangan daripada Tuhan membukakan rahasia dari kitab suci itu ada bertahap. Termasuklah itu
ketika di awal Tuhan mengatakan di Kejadian 6, rohku tidak selamanya lagi dalam diri manusia. Sorry ya, ini agak kalau asam lambung ini. Tunggu. Sorry. Jadi kalau di apa itu ya, sudah dikatakan rohku tidak selamanya lagi di dalam diri manusia. Ya, jadi ada Allah membukakan rahasia roh ini kepada manusia, ya kan? Maka Rohul Kudus kalau Sinandar memaksakan dari kitab Kejadian sampai Kejadian, Keluaran, Ulangan, Imamat dan Bilangan itu ya, tidak bisa seperti itu. Ya Nandar, tetapi kalau kamu bilang di Perjanjian Lama ada. Itu sudah ada. Jadi Nandar, sudah saya jawab, sekarang saya kembali lagi kepada argumenmu pertama. Kamu memang takut untuk bicara nubuatan. Kenapa saya katakan takut? Karena saya akan membukakan kepada kamu dari Al-Quran bahwa ternyata Roh Kudus yang diimani Al-Quran bukan Nabi Muhammad, tetapi Jibril. Paham kamu Nandar ya? Jadi mulai besok selanjutnya kawan-kawan, kalau si Nandar ini mengajak kalian mengenai nubuatan tentang Roh Kudus, karena dia kan berharap nubuatan itu dari sudut pandang agama Islam, maka legal standing si Nandar, pertama dia harus membuka ayat Roh Kudus tadi. Ternyata itu adalah malaikat Jibril. Si Nandar tidak bisa lagi mengelak. Baru yang kedua kawan-kawan, dia mengatakan bahwa malaikat Jibril berubah dari manusia. Saya belum temukan ayatnya malaikat Jibril berubah jadi manusia bertemu Nabi Muhammad di Gua Hiro. Tapi ketika bertemu dengan Maryam, ya, ayatnya ada ya. Nanti saya pertanyakan itu. Jadi si Nandar akan bingung. Pertama, malaikat itu adalah nur, cahaya. Itu ada ayatnya di hadis-hadis sahih ya. Yang kedua Nandar bilang dari cahaya kalau dia tetap mengatakan malaikat itu cahaya, lucu. Masa cahaya bisa mencekik Nabi Muhammad? Tidak mungkin. Cahaya yang itu kan tembus. Yang kedua, Nandar bilang sudah menjadi manusia. Ya kan? Ketika Nabi Muhammad masuk ke dalam gua itu, apakah manusia itu sudah ada dalam gua? Tentu dia terkejut. Siapa ini kok manusia ada di sini? Paham ya Nandar ya? Dan atau manusia itu bergulat dengan Nabi Muhammad. Kalau manusia mungkin bisa digulat sama Nabi Muhammad lagi ya, Nandar. Nah, dan manusia ini siapa? Bagaimana Nabi Muhammad kenal itu adalah Jibril? Karena dia mengaku, karena dia adalah manusia. Ya, malaikat menjadi manusia, Nandar percaya. Allah mengutus firman-Nya menjadi manusia, Nandar tidak percaya. Karena di dalam dirinya tidak ada roh besar atau Roh Kudus. Oke, itu yang bisa saya paparkan sama si Nandar. Silakan. Oke, terima kasih Pak Rudi atas pemaparan, atas pertanyaan Mas Nandar ya. Dan selanjutnya dari Pak Rudi juga ini, selama 3 menit untuk menyampaikan pertanyaan, timer berjalan, pertanyaan meluncur. Nah, Ji, coba di share screen layar saya. Nandar, saya sudah mengasih ini ada 2 ayat. Pertama, Maryam 17 dan As-Sajdah 9. Maryam 17, maka ia mengadakan tabir. Ini umat apa ini? Umat buka kurung ini ya. Yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Ya kan? Nandar, di sini ada kata roh kami. Tapi tulisannya kecil. Saya nggak tahu di dalam Islam ada pembedaan roh besar atau roh kecil, saya nggak tahu. Dan menjelma menjadi manusia. Kami di sini siapa saya nggak tahu. Apakah jamak, apakah tunggal. Ya, baru masuk As-Sajdah 9. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya di sini besar. Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Ya Nandar ya, roh ciptaannya berarti roh yang diciptakan Tuhan, nya besar. Yang kedua, kami mengutus roh kami, kaminya besar juga di situ ya. Artinya Allah mengutus rohnya.
Jadi Nandar, Allah adalah zat. Zat adalah Allah. Sekarang roh kami ini siapa lagi nih? Saya nggak ngerti. Ya, di situ ada roh kami. Kalau kamu mengatakan Jibril, berarti Jibril itu adalah rohnya Allah, rohnya kami. Atau kamu jelaskanlah siapa kami ini. Misalnya ada lebih dari satu, berarti roh-roh mereka disatukan, dikirimlah. Ya, Allah adalah zat, zat adalah Allah. Nah, sekarang zat ini kita nggak tahu ya kan, maka dibuat situ roh kami. Ternyata zat memiliki roh, apakah demikian? Saya kurang paham, nanti Nandar aja yang menjelaskan kepada saya. Ya, baru yang di As-Sajdah 9, kami dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaan. Ciptaannya, ternyata nya ini huruf besar, artinya Tuhan kan. Ternyata menciptakan roh. Ya, dan diapakan kepadanya, dibilang di situ. Jadi Nandar, tolong kamu jelaskan kedua masalah ini kepada saya dengan baik dan benar. Oke, silakan, itu saja. Oke, terima kasih Pak Rudi atas pertanyaannya, singkat, jelas, padat, ya, disertai share screen ya. Dan selama 7 menit untuk Mas Nandar memberikan penjelasan atas pertanyaan atau unek-unek Pak Rudi. Timer berjalan, sanggahan luncur. Oke, terima kasih. Ya, Gus, tolong dilampirkan ya Quran surat 38 ayat 72. Asad ya. Quran surat 38 Quran surat 38 ayat 72. Nah, ini saya ingin menjawab ya bahwasanya sekalian ya Gus, lampirkan Quran surat 38 ayat 72. Ayat 72 ya. Sudah. Ya. Nah, jadi begini ya. Inilah salah satu kesalahan di dalam memahami ya. Sudah saya tadi katakan ya, untuk mempertanyakan pertanyaan saya saja belum terjawab ya, karena memang Roh Kudus itu bukan Tuhan. Dan apabila Bang Rudi menanyakan, mengkorelasikan ketika Allah Subhanahu wa taala mengirim Gabriel atau Ruhul Kudus kepada Maryam, di situ mengatakan tadi Ruh Nandar, kami. maaf. Saya tidak pernah mengatakan, sebentar, biar lurus. Saya tidak pernah mengatakan Roh Kudus dalam Islam adalah Allah. Paham ya? Silakan. Itu. Yeah. Saya tidak pernah mengatakan itu, nanti jadi benar. Jadi begini. Ya, jadi begini ya. Bukan hanya Isa alaihissalam yang ditiupkan roh Allah. Akan tetapi Anda, saya, dan kita semua itu ditiupkan rohnya Allah. Ya, sebagaimana surat 38 ayat ke-72, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faida sawaituhu wa nafahtu fihi miruhi faqaulahu sajidin, ya. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan rohku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan sajidin, dengan bersujud. Ya. Jadi di sini sudah sangat jelas Pak Rudi bahwasanya yang dimaksud dengan ruh kami, ruhku di dalam Islam itu kepemilikan Allah, bukan roh Allah tiba-tiba menjelma jadi manusia, bukan. Karena setiap kita yang hidup itu adalah rohnya Tuhan, sebagaimana surat 38 ayat ke-72 tersebut sudah sangat jelas loh ya. Mau Anda pakai kalau di dalam bahasa Al-Qur'annya ruhi itu ruhku, ya, ruhku, bukan ciptaanku. Jadi setiap kita itu adalah rohnya Tuhan. Ya. Apakah ketika saya adalah hidup karena rohnya Tuhan, tiba-tiba saya menjadi Tuhan? Tidak. Karena kenapa? Kalau di dalam Islam itu konsepnya sudah sangat jelas sekali, ya. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu Tritunggal. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Isa al-Masih adalah Allah.
Konsekuensi dari kekafiran adalah finnar, ya. Begitu, Bang Rudi. Dan saya juga ingin mengingatkan bahwasanya kenapa Bang Rudi tidak bisa menelaah, ya, bahwa Roh Kudus itu tidak termaktub di dalam kitab Taurat, karena orang-orang Yahudi bahkan Musa sendiri tidak pernah mengenal yang namanya Roh Kudus sebagai Tuhan. Akan tetapi Musa mengenal Roh Kudus itu sebagai Gabriel, sebagai pesuruh Tuhan untuk menyampaikan warta kebenaran, kabar gembira, ya. Oleh karenanya Nabi Musa alaihissalam di dalam kitab Ulangan, ya, di dalam kitab Ulangan pasal ke-6 ayat ke-4, Shema Yisrael, Yahweh Elohim, Yahweh Ehad. Dengarkanlah wahai Bani Israel, Tuhan kita itu adalah Allah yang Maha Esa. Tidak pernah Nabi Musa mengatakan bahwa bahwa Roh Kudus itu Tuhan. Oleh karenanya, sampai kepala Anda botak sekalipun, sampai Anda mati sekarat sekalipun, tidak akan pernah ditemukan bahwa Musa menyembah Roh Kudus. Tidak akan. Bahkan tidak ada satu ayat pun. Dan yang jadi masalah adalah, ya, orang-orang Kristiani menerjemahkan Tuhan itu ada berbeda, saudara. Ada Tuhan huruf kapital semua, ada huruf Tuhan kecil, ada huruf T-nya besar, U-H-A-N-nya, itu terjemahan, itu penafsiran. Kenapa? Kalau kita melihat di dalam original teksnya, nanti saya tunjukkan, original teksnya tidak ada itu ruah itu menjadi T kecil, T besar, nggak ada itu. Karena di dalam huruf Ibrani seperti huruf Arab, tidak ada huruf besar, tidak ada huruf kecil. Bahkan huruf konsonan tidak bisa dibaca kecuali ada nikut atau harokat. Begitu, ya. Begitu Bang Rudi. Ya, waktunya sudah. Masih lama? Silakan, bebas. Pertanyaanku belum kamu jawab. Nanti pertanyaanku belum kamu jawab ayat 2 tadi itu. Yang satu, kami mengutus roh kami. Siapa kami itu? Roh kami itu yang mana lagi? Ya. Ya, begitu. Sama dengan surat 38 ayat ke-72. Ya, baik di situ nahnu atau ruhi. Ya, oke, udah tahu. Udah tahu. Saya udah tahu maksud pertanyaan Bang Rudi. Udah tahu, sudah paham, ya. Jadi kita itu ketika melihat bahasa Al-Quran menggunakan bahasa Arab, maka kita harus melihat kearifan lokal mereka, bahasa Arab mereka, sastra mereka, ya. Ketika para raja Arab, ya, ketika menulis surat, ketika berpidato, berkhotbah, itu memakai kata nahnu, kami. Pertanyaannya adalah, apakah raja Arab, apakah khalifah itu dirinya banyak? Satu. Kenapa? Inilah kaidah balaghah, bahasa. Bagaimana dialek mereka yang digunakan sehari-hari. Begitupun karena Al-Quran diturunkan di dalam bahasa Arab. Jadi itu Raja Arab yang berbicara. Saya belum selesai. Kami itu Raja Arab kayak bukan Raja Arab. Ini kita berbicara. Ini kita berbicara tentang bagaimana dialektika orang-orang Arab. Oh, saya nggak perlu diturunkan dalam bahasa Arab. Saya dan dialektikal, Nanda. Oke. Dijawab kami itu siapa? Kami di situ adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan tidak menunjukkan Allah itu banyak, akan tetapi kami di situ adalah sastra Arab, ya, yang menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah satu. Begitu. Yes. Oke. Terima kasih. Sudah. Oke, terima kasih Mas Landar atas jawabannya gitu. Oke. Penuh semangat ini menjawabnya, dan Bang Rudi seperti biasa juga penuh dengan energi juga. Dan selama 3 menit diberikan kepada Anda untuk memberikan pertanyaan kepada Bang Rudi. Timer berjalan. Tampilkan slide yang pertama tadi. Slide yang pertama ditampilkan lagi. Ya, slide yang pertama ditampilkan lagi. Ya. Aku ingin masih bertanya, ini masih pertanyaan ya. Kalau kita melihat ya, jadi Musa itu hidup di orang Israel ya. Mengajar orang Israel, tidak pernah sekalipun Musa itu memperkenalkan Roh Kudus sebagai Tuhan. Oleh karenanya saya bertanya, ada tidak perkataan Musa
tentang Roh Kudus. Kalau Anda mengatakan bahwa kitab kami itu adalah bukan Taurat saja, ini bukan masalah kitab, saudara. Kita berbicara tentang historis. Kalau memang Roh Kudus itu Tuhan, apakah Roh Kudus itu Tuhan bagi orang Kristen saja? Sedangkan Tuhan itu holik langit dan bumi dari awal sampai akhir. Tidak mungkin Roh Kudus di zaman Nabi Musa bukan Tuhan, kemudian ujuk-ujuk moro-moro di zaman Isa alaihissalam jadi Tuhan. Itu pertanyaannya. Oleh karenanya saya bertanya, ada tidak dalil di dalam kitab Taurat bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan? Atau Musa pernah memperkenalkan bahwa Roh Kudus itu Tuhan? Kenapa? Karena yang dari terjemahan. Kalau kita melihat di sini, ruah, ra'ah, ya, me'et, Yahweh, yot, he, wau, he, Yahweh. Tidak ada apa tek kecil, tek besar, roh kecil, roh besar. Apabila Anda mengatakan bahwa Allah itu punya roh kecil, roh besar, tunjukkan ayatnya. Karena di dalam bahasa original teksnya tidak ada. Di situ dikatakan bahwa roh Tuhan itu ada dua, ada roh besar, ada roh kecil. Oleh karenanya di sini dikatakan meim, roh darinya. Ada roh darinya roh baik, roh Allah, ya. Ada roh ra'ah atau hatumah di dalam kitab Zakaria 2 ayat 1 itu. Allah itu mempunyai roh baik, roh jahat, ya. Jadi tunjukkan satu pengajaran Musa, satu saja tentang Roh Kudus. Apabila Anda tidak dapat membuktikan bahwa Musa, ya, tidak menyembah Roh Kudus, berarti gagal total konsepsi Tritunggal bahwa Roh Kudus itu Tuhan. Kenapa? Karena Musa tidak pernah mengajarkan ketuhanan Roh Kudus. Tidak ada satu ayat pun bahwa Roh Kudus diperkenalkan oleh Musa, disembah oleh Musa. Tidak pernah. Ya, bahkan hadirnya Roh Kudus itu di dalam kitab Ketubim, tulisan-tulisan, syair-syair, ya, tidak ada di dalam kitab Taurat, tidak ada. Tolong sebutkan ayatnya, pengajarannya. Musa mengajarkan tentang penyembahan Roh Kudus, ya. Apabila Anda bisa menunjukkan, maka saya akan mengatakan bahwa saya kalah berdebat dengan Anda. Akan tetapi ketika Anda tidak mampu, maka inilah kesombongan Anda yang telah dibungkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya Anda mendapatkan hidayah. Terima kasih, Mas Nandar. Ini pertanyaannya 3 menit full dipakai. Dan berikutnya diberikan waktu untuk Pak Rudi memberikan sanggahan ini. Sanggahan soal pertanyaan Mas Nandar tadi soal Musa tadi, ya. Pernyataan Musa. Oke, timer berjalan, sanggahan meluncur. Nah, baik, saya jawab ya. Kalau di dalam kitab Perjanjian Lama disebutlah itu namanya Roh Tuhan. Paham ya Nandara? Roh Tuhan. Rohnya Tuhan. Di dalam Perjanjian Baru, sebenarnya di Perjanjian Lama, kalau di kitab Musa maksud saya, setelah itu di Perjanjian Lama ada tertulis Roh Kudus. Paham ya? Ya, tapi kalau kamu minta di kitabnya Musa, memang saya katakan Roh Tuhan namanya. Paham ya? Jadi kalau kamu minta harus Roh Kudus. Kamu lucu sekali Nandar. Tidak bisa demikian untuk membicarakan hal itu. Tetapi Roh Kudus ada di Perjanjian Lama. Paham ya Nandar ya? Itu bisa kita lihat di sini. Loh, kenapa ketawa? Ketawa menandakan kamu menutupi kekuranganmu. Ya, ini tunggu ya. Saya bukakan dulu di Yesaya 63. Yesaya 63. Sebentar, saya bagikan dulu. Yesaya 63. Ji, tolong di-share screen, Ji. Nah, tetapi mereka memberontak dan menduakan Roh Kudusnya. Paham ya Nandar ya? Maka ia berubah menjadi musuh mereka dan sendiri berperang melawan mereka. Jadi kalau kamu tetap ngotot harus di kitab Musa, di kitab Musa dikatakan Roh Tuhan. Tuhan adalah Roh, Roh adalah Tuhan. Dan ini memang diungkapkan lagi, dipertegas di Yohanes, sebentar ya. Yohanes 4. Ya, ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Sebentar dia. Yohanes 4 ayat 24. Silakan share screen sih, Gi. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu adalah roh, roh itu adalah Allah.
Kan demikian. Allah kami bukan zat seperti Allahnya Nandar. Tetapi Nandar tadi mengakui bahwa Allah memiliki roh. Selesai. Kamu Nandar sudah melawan hakikat Allah itu sendiri. Di mana ada Allah, Allah adalah zat. Zat adalah Allah. Terus roh ini dari mana? Artinya kamu mau mengatakan Allah adalah zat, zat adalah Allah, dan memiliki roh. Kan demikian? Jangan kamu cabut pernyataanmu, atau kamu mau cabut silakan nanti. Karena kamu sudah mengatakan bahwa roh kami itu siapa? Itu adalah Allah. Bahwa Allah yang zat itu memiliki roh. Kan demikian? Sama seperti Tuhan kami. Bahwa Allah adalah roh, roh adalah Allah. Itulah sebabnya kami harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kalau kamu harus memasukkan kalimat harus ada, maka kamu tidak akan temukan. Kalau kamu bilang roh Tuhan, Kejadian 1, itu sudah ada di kitab Musa. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah itu apa? Itulah Roh Kudus. Dibukakanlah itu tadi saya buka Yesaya. Roh Kudusnya. Paham ya? Di Kejadian 1 ayat 1 pada mulai Allah menciptakan langit dan bumi, ayat 2, roh. Jelas dikatakan di sana roh. Maka kalau kamu bilang Tritunggal tidak ada, kamu keliru. Karena Kejadian 1 ayat 26 mengatakan kami. Kami itu siapa? Itulah Kejadian 1 ayat 1, Tuhan itu sendiri. Kejadian 1 ayat 2, roh Tuhan. Kejadian 1 ayat 3, firman Tuhan. Dan ini diwejawantakan kepada si Adam. Adam sendiri, dia memiliki roh dan dia memiliki suara. Paham Nandar? Tetapi Nandar, malam ini kau sudah mengatakan Allah adalah zat. Zat adalah Allah. Dan Allah yang zat itu memiliki roh. Tetapi Al-Quran tidak berani mengatakan zat itu adalah roh. Cuma Nandar yang berani mengatakan. Kalau kau mau cabut, silakan nanti cabut. Itulah sebabnya saya katakan. Roh yang di dalam diri Nandar itu roh apa? Nandar bilang roh yang diciptakan Allah ketika kepada Adam kan itu yang 3872 itu kan. 3872 itu adalah ketika Adam setelah saya ciptakan. Maka Allah menciptakan roh Adam. Sama dengan kami tadi sudah saya buka Zakaria 12. Memang ada itu roh yang di dalam diri kita. Lantas, yang mengajari kamu kitab suci itu roh siapa? Jangan kamu bilang pikiranmu sendiri. Pikiranmu tidak mampu menerjemahkan atau menafsir kitab suci. Atau para penafsir itu. Roh siapa yang ada di dalam dirinya sehingga dia bisa menafsir? Kalau kamu bilang kepintaran dia, artinya semua tafsir yang kalian imani itu berasal dari diri manusia. Bukan dari Tuhan. Kalau kamu bilang itu dari Tuhan, lantas dengan apa Tuhan menunjukkan diri kepada para penafsir? Tentu dengan roh. Roh itu hadir di dalam diri manusia. Wah, muka si Nandar udah bingung sekali kuliah ini. Ajab kau Nandar, kalau sama aku deh bahagia. Nah, jadi Nandar, kamu harus paham. Siapa yang mengajari para ahli tafsir, ahli tulis-menulis ini? Apakah itu hasil roh mereka sendiri, kecerdasan mereka sendiri? Kan tidak. Kau bilang bimbingan Tuhan. Bagaimana Tuhan membimbing dia? Apakah Tuhan hadir di samping dia? Apakah Tuhan mengutus malaikat Jibril sehingga mereka serupa dengan Nabi? Kan tidak, Nandar. Kristen adalah ajaran yang masuk ke dalam pemikiran rohani yang logis. Kami siapa ngajari? Itulah Roh Kudus yang diam di dalam diri kami. Itulah yang mengajari Nandar. Ya, kalau Nandar, siapa yang mengajari? Nandar tidak tahu. Makanya Nandar tidak berani keluar dari tafsir yang sudah dibuat oleh manusia. Itu manusia yang membuat. Lantas ahli tafsir itu apakah sama dengan Tuhan? Yang tidak punya salah. Sehingga apa yang diucapkannya dibakukan menjadi sesuatu yang bernilai benar. Ya kan? Nanti contohnya saya kasihlah. Paham ya Nandar? Nah, saya harap si Nandar tidak melawan Al-Isra 85. Setelah ini saya bertanya. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rudi atas jawabannya. Nah, ini
memang keduanya ini memang tugas, tegas, dan suka bercanda. Jadi terkesan santai tapi serius. Beginilah dialog yang sehat dan menyehatkan. Oke, selama 3 menit Pak Rudi diberikan waktu untuk memberikan pertanyaan kepada Mas Nandar. Ini putaran terakhir ya. Habis Pak Rudi, Pak Nandar, closing statement. Oke. Timer berjalan, pertanyaan meluncur. Ji tolong di share screen Ji. Minta maaf. Ya. Coba ini dibaca Nandar ya. Al-Isra 85. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakan roh itu termasuk urusan Tuanku. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Si Nandar memberi pengetahuan yang banyak. Di dalam Al-Quran hanya satu ayat yang bicara Roh Kudus. Tetapi si Nandar bisa menjelaskan Roh Kudus itu lebih banyak dari Al-Quran. Hebat. Hati-hati kamu Nandar. Kamu melawan Al-Isra berapa ini? 85 ya. Mata saya agak raun melihatnya. Jadi Nandar, Al-Quran tidak berani bicara tentang Roh Kudus. Selain mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Selesai, titik. Tidak untuk dilebarkan ke sana, tidak untuk dilebarkan ke sini. Kemudian Sinandar mengatakan nubuat yang di dalam Bible itu adalah Roh Kudus menjadi ada Nabi Muhammad, nubuatan untuk Nabi Muhammad. Artinya Sinandar melebarkan bahwa Jibril itu bukan satu-satunya Roh Kudus. Tetapi ada Roh Kudus lain. Siapa? Menurut Sinandar adalah Nabi Muhammad. Kan demikian. Sehingga dia ngotot mengatakan nubuatan Roh Kudus di dalam Bible adalah Nabi Muhammad. Itulah sering saya ingatkan Sinandar, kamu jangan melampaui agamamu. Legal standingmu tidak ada, tapi dia paksakan. Maka saya katakan legal standingmu sekarang bahwa Roh Kudus itu hanya Jibril. Kamu mengatakan itu adalah Nabi Muhammad, artinya kamu sudah melawan isi Al-Quran Nandar. Ya, saran saya kamu dibaptis saja lah. Karena kemarin kamu bilang akan dibaptis kalau ada Theos. Jadi Nandar, pertanyaan saya kepadamu, kenapa kamu berani menjelaskan tentang roh kepada saya? Sedangkan Al-Quran mengatakan, jangan kau jelaskan. Jika mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah roh itu termasuk urusan Tuanku. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan, melainkan sedikit. Kenapa kamu berani menjelaskan kepada saya? Sedangkan kau diberi pengetahuan sedikit. Tetapi kau bisa menjabarkan lebih banyak dari apa yang diketahui oleh Al-Quran. Apa yang tertulis dalam Al-Quran. Mengenai Roh Kudus hanya satu ayat. Kamu bisa mengembangkan menjadi masuk ke Yohanes. Masuk ke ini, ke itu, segala macam. Mengenai roh itu. Dan kau secara tidak langsung mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Nabi Muhammad. Bukan Jibril saja. Jelaskan kepada kami, mengapa kau lebih hebat dari Al-Isra 85 ini? Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rudi atas pertanyaannya dan tidak membuang waktu lagi. Selama 7 menit diberikan kepada Mas Nandar untuk menjawab pertanyaan Pak Rudi. Timer berjalan, sanggahan meluncur. Halo, suara Nandar belum kedengaran. Suaranya tidak kedengaran Nandar. Halo, sinyal. Mas Nandar. Ya, suaraku bisa kedengar? Udah mulai. Ada. Halo? Oke, silakan. Enggak kedengaran lagi Mas Nandar. Sinyalnya kelihatan dari apanya patah-patah. Udah. Ya. Oke. Ya, makanya saya sudah katakan. Halo. Ya, lanjut. Udah bagus. Halo. Ya, sudah. Udah. Gus, oke. Makanya dari tadi saya sudah mengatakan ya, Anda pasti tidak akan dapat menjelaskan tentang Roh Kudus di dalam perspektif perjanjian lama dari kitab Kejadian sampai kitab Debarim. Bisa sekali lagi. Saya bertanya. Nanti kamu ada giliran kamu jelaskan dulu pertanyaan. Iya, sebentar Pak Rudi. Begini, saya pause ya. Jadi belum selesai.
ada waktu 7 menit ya kan. Barangkali ya kan nanti di akhir baru dijawab. Oh, Jadi silakan. seperti itu. Jadi Nah, biarkan itu berjalan kayak lancar gitu. dulu. Sebentar ya Pak Rudi ya. Ya, silakan. Iya, Sebentar. sabar. Makanya aku sudah tadi mengatakan ya, andaikan Roh Kudus itu Tuhan, tentu ya Roh Kudus ini diperkenalkan oleh Musa, tapi nyatanya di dalam kitab Debarim, di dalam kitab Semot, di dalam kitab Beresit tidak pernah Musa itu mengutip tentang Roh Kudus. Bahkan mengutip tentang Roh Tuhan itu adalah Tuhan tidak ada. Ini implikasinya apa? Karena kalau Roh Kudus itu Tuhan, maka rohat tum'ah, yaitu roh Tuhan yang jahat, tentu akan menjadi Tuhan juga. Masa roh baik jadi Tuhan, kemudian roh jahatnya jadi iblis? Kan enggak seperti itu. Karena di situ ada ruah Yahweh, bukan ada roh kecil, roh besar. Enggak ada di dalam Bible itu. Enggak ada. Kalau ada, tunjukkan ayatnya kepada saya. Nah, kemudian tadi bertanya tentang wayas'alunaka aniruh kulir ruhu min amri robbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya. Oh, halo, kedengar? Terus, Gus? kedengaran. Ya. Ya, oke. Kalian bertanya tentang roh, ya. Katakanlah urusan roh itu hanya Tuhan begitu ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, ya. Tidaklah kalian diberi ilmu melainkan sedikit. Nah, tadi Bang Rudi mengatakan bahwa saya lebih banyak menjelaskan. Justru di dalam kita berbicara tentang Al-Quran, maka metodenya ada dua, sudah saya sering katakan itu. Adalah metodenya adalah menafsirkan bil riwayah dan menafsirkan bil ma'sur. Bil riwayah menafsirkan dengan sang penjelas, yaitu Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Menjelaskan Al-Quran dengan Al-Quran, ya, atau metode bil ma'sur, menjelaskan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Ketika Al-Quran berbicara tentang Roh Kudus, ya, maka untuk mengidentifikasinya tadi sudah diulas ya, An-Nahl 102 diidentifikasi ayat 97 surat Al-Baqarah. Tadi Anda mengatakan bahwa Tuhan itu roh, sedangkan umat Islam itu Tuhannya zat. Anda salah besar. Baik di dalam perspektif keyahudian maupun Islam, bahkan Yeshua HaMasyiah, Allah itu adalah zat. Akan tetapi laisa kamitslihi sayun. Tidak ada yang semisal dengan dia. Tidak ada yang setara dengan dia. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, saya tidak mau berasumsi. Silahkan Gus Imron dibuka ya Exodus 24 ayat 10. Gus Imron. Oke, Exodus. Gus. Ya, halo. Ya, Keluaran sebentar. ayat 2, Keluaran 24 ayat 10. Ya. Orang Israel, Musa alaihissalam, orang Islam meyakini bahwa Allah itu zat, memang ada, bukan angin. Ya. Keluaran berapa? Bukan. Nah, sampai Keluaran 24 ayat 10. Ya, kalau saya di sini membaca bahasa Ibraninya wairu et ya Elohe el yisra ya wetahat reglau, Tuhan itu nih. Lalu mereka melihat Allahnya Israel, kakinya berjejak pada suatu yang buatnya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit tercerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel, ia tidak diulurkannya tangannya. Jadi menurut orang Israel, menurut perjanjian lama itu, Tuhan itu ada tangannya, ada kakinya. Ini bukan saya mujasimah ya. Ini kita berbicara tentang fakta Alkitab. Saya tidak berbicara berdasarkan asumsi saya sendiri. Anda bisa melihatnya, bahkan sekarang telah Anda lihat, telah Anda saksikan di dalam kitab Semot, pasal ke-24 ayat 10, Tuhan itu punya kaki, Tuhan itu punya tangan. Seperti halnya ayat 10 sampai dengan 11. Jadi Tuhan itu bukan angin, bukan layang-layang yang mengudara itu, bukan. Akan tetapi memang ada wujudnya. Akan tetapi konsepsi Islam menyempurnakan bahwa laisa kamitslihi sayun, tidak ada yang setara dengan Tuhan, tidak ada yang sama dengan Tuhan. Bahkan kita tidak boleh
menyangka-nyangka atau memperkirakan oh tangan Tuhan seperti ini, oh wajah Tuhan seperti ini, tidak boleh ya. Akan tetapi tidak dipungkiri bahwa Tuhan memiliki zat, memiliki wujud ya. Begitu, baik di dalam perspektif Al-Qur'an maupun di dalam perspektif perjanjian lama, perjanjian baru, begitu ya. Kita menyembah Allah dengan roh, karena Allah roh di situ adalah angin. Yesus itu adalah salah satu nabi ketika menyampaikan warta kebenaran, mengajar ya, menggembalakan para domba-domba, dia itu menggunakan perumpamaan, menggunakan silogisme, ilmu mantik kalau di dalam Islam. Mereka nggak ngerti yang disebut dengan menyembah Allah dengan roh itu bagaimana. Kita menyembah Allah itu dengan apa ya? Kegoiban, karena Allah itu kan goib, nggak terlihat oleh mata kita, ya. Jadi kita meyakini Allah sesuatu yang tidak nampak oleh kita, oleh karenanya dikatakan di situ ruah, roh, angin, begitu ya. Sedangkan hakikat Allah Subhanahu wa taala atau Allahnya Israel itu di sini kan ada kakinya, ada tangannya. Akan tetapi sekali lagi Islam menjelaskan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa setara dengan Tuhan, kakinya seperti apa, tangannya seperti apa, dan kita tidak boleh juga mujasimah ya, apa namanya itu menyamakan Tuhan dengan makhluk, tidak boleh ya. Karena Tuhan itu tidak pernah sama dengan manusia. Begitu. Laisa kamitslihi syai'un, lam yakul lahu kufuwan ahad ya. Begitu, surat Al-Ikhlas. Sudah, Mas Nandar? Oke, terima kasih selama Waktunya sudah ya? 7 menit dipergunakan. Dan sekarang ini pertanyaan terakhir ya dari aku, Mas Nandar ya kepada Pak Rudi, karena diawali tadi Pak Rudi, sekarang pertanyaan terakhir ini dari Mas Nandar. Ya, selama 3 menit. Timer berjalan, pertanyaan meluncur. Mana ya? Oke, terima kasih ya. Ya, ini pertanyaan belum dijawab ya. Mana tadi HP-ku ya? Oke. Aku sudah nyatat, oh ini. Ya. Sebentar. Sebentar ya. Jangan gemetar Bang Rudi. Aku santai. Nah. Iya, jangan berdebar ya. Oh, santai. Sudah saya tadi katakan bahwa oke, siap. Sama-sama santai kita. Ya, apabila Roh Kudus Tuhan, maka harus dijelaskan di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Tanak, bukan Tanak ya, Pentateuch, kitab Beresit, Shemot, Waikra, Debarim itu. Nah, tapi tidak pernah dijelaskan secara spesifik bagaimana sih Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu Tuhan, ini ya, mudah-mudahan Anda dijamah, dilawat oleh Tuhan, menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam iman dan Islam. Karena memang Roh Kudus itu tidak pernah menjadi Tuhan, tidak pernah disembah oleh Musa. Yang dimaksud Roh Kudus itu malaikat Gabriel. Nah, pertanyaan saya, apabila Roh Tuhan itu adalah menurut Anda adalah Roh Kudus, lalu bagaimana dengan Ruh Hatum'ah dan Ruah Ra'ah yang sama-sama adalah Roh Tuhan? Ya, bukan iblis, bukan, tetapi di situ adalah Me'im Yahweh, rohnya Yahweh, begitu ya, rohnya Yahweh. Kalau Anda mengingkari bahwa Roh Tum'ah itu bukan Tuhan, harusnya Anda juga mengingkari bahwa Roh Kudus bukan Tuhan, karena Yahweh itu tidak hanya memiliki Roh Kudus, akan tetapi memiliki Ruah Hatum'ah dalam bahasa Ibrani. Ya, tadi ayatnya sudah saya jelaskan. Harusnya Ruah Hatum'ah juga menjadi Tuhan. Kalau Anda meyakini bahwa Roh Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Begitu, ya. Sudah? Pertanyaan waktunya? Oke. Kurang jelas pertanyaanku Bang Rudi? Jelas, ya. Jelas. Iya. Oke. Belum, ada waktu sedikit lagi. Aku perjelas lagi. Sudah. Iya. Jadi kalau Roh Kudus itu Tuhan, lalu bagaimana dengan Ruah Hatum'ah yang merupakan pribadi dijadi Tuhan juga, rohnya Tuhan dari situ. Me'im Ruah Yahweh, ya, rohnya Yahweh. Sama dengan tadi Roh Tuhan juga itu adalah roh kepemilikan kalau dalam Islam. Akan tetapi dalam Alkitab Ruah
Hatumah Yahweh, Ruah Kudus Yahweh. Lalu apakah semuanya itu Tuhan? Begitu ya. Kalau Anda tidak bisa membuktikan di dalam perjanjian lama kita debarim sampai kita beresin sampai debarim, berarti konsep ketuhanan Roh Kudus itu sudah gagal total. Begitu kan. Oke, terima kasih Mas Nandar atas 3 menit waktunya untuk bertanya. Dan sekarang selama 7 menit dipersilakan Pak Rudi untuk memberikan sanggahan terakhir ini ya. Timer berjalan, sanggahan meluncur. Oke, saya meniru Sinandar ya. Sebentar lagi, ini di share screen aja dulu Al-Qur'annya. Silakan. Nandar, tolong kau perhatikan Al-Quran itu, Nandar. Saat 75. Allah berfirman, hai iblis, adakah yang menghalangi... Apa? Itu bukan saat. Apanya tuh? Aku baca huruf bahasa Indonesia, saat kan itu dibilangnya kan. Saat apa yang benar? Coba. Salam. Hah? Surat As-Sod. As-Sod. Nggak ada As-Sodnya di situ. Yang ada Sod gitu ya. Sod. Ya, surat Sod, bukan saat. Nah, aku aja bacain dulu ya, oke ya. Allah berfirman, hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Nandar, Allah yang kau sembah adalah zat yang memiliki tangan. Terserah kau mengangkat ayat ini, terserah. Mau kau bilang ayat ini terjemahan, silakan. Tetapi itulah yang kami baca dari kitab sucimu. Kamu mau menggugatmu yang menerjemahkan ini, silakan. Bahwa Allah yang disembah Nandar memiliki 2 tangan. Zat itu ternyata bertangan. Kalau berkaki, Nandar tidak mengakuinya berkaki, silakan. Artinya hanya tangan aja begini, kaki tak ada, silakan. Saya nggak mau ikut campur. Kalau tidak mempunyai mata, silakan. Saya juga tidak ikut campur. Kalau tidak punya mulut atau bibir, silakan. Saya tidak ikut campur. Tidak punya telinga, saya tidak ikut campur. Tetapi di dalam Al-Quran dikatakan Allah melihat, mendengar, berbicara. Bagaimana bentuknya saya tidak tahu. Silakan Nandar sendiri menerjemahkan. Yang penting punya tangan. Pahami Nandar? Jangan kau mewujudkan Tuhanmu lebih, maaf ya sudah lewatkan aja itu, tidak enak. Jangan jadi kira saya menghujat ya. Itu aja, karena di sini kedua tangannya. Nah, sekarang Nandar menyatakan kepada orang Kristen, memang iya, Tuhan berjalan di taman. Di kejadian 3. Ngapain kau ngambil ayat jauh-jauh? Setelah aku mendengar langkah kakimu Tuhan, kata Adam. Ya kan? Roh itu bukan angin Nandar. Inilah kesekeliruan si Nandar. Seolah-olah mengatakan Tuhan itu adalah angin. Tidak. Ketika Musa mengatakan kejadian 1 ayat 1, kejadian 1 ayat 2, roh Allah melayang-layang, artinya Allah memiliki roh. Tidak bisa kami sangkal dan tidak pernah kami sangkal. Di situ artinya Musa sudah mengakui bahwa Allah itu adalah roh. Kejadian 2 itu kejadian kan Musa yang menulis. Roh Allah. Selesai. Jadi apapun yang kau bilang mengenai Roh Kudus, roh ini, roh itu, penting Allah adalah roh. Dan sudah dijelaskan di perjanjian baru. Setelah Yesus datang. Jangan nanti kau mengatakan, coba tunjukkan bahwa Musa mengenal Yesus. Nah, kamu lain-lain lucu. Kok harus secara tertulis begitu? Ada tersurat, ada yang tersirat. Sedangkan kau tadi mengatakan untuk menerjemahkan Al-Quran bisa ini, bisa itu. Kau bisa, kami tak bisa. Kan aneh. Ya Nandar? Kamu harus melakukan yang berimbang. Oke Nandar? Nah, sekarang roh jahat kamu bilang, roh jahat dari Tuhan. Dari sudut si Ayub, ketika roh itu datang kepada dia, iblis kan roh. Kan Tuhan yang memerintahkan kepada dia. Silakan kau ganggu dia. Tetapi jangan sentuh nyawanya. Artinya roh itu diutus Tuhan. Artinya roh itu dari Tuhan. Kepada si Ayub. Paham ya Nandar ya? Jadi Alkitab itu Nandar sudah memberikan contoh-contoh. Apakah itu roh dari Allah? Iya karena Allah yang utus. Silakan kau kerjai si Ayub. Cobai. Tapi jangan kau sentuh nyawanya. Dari sudut si Ayub. Siapa yang mengutus kau iblis? Misalnya dia bisa bicara. Tuhan. Paham ya Nandar ya? Tetapi Nandar, kamu saya bilang luar biasa.
kamu pengetahuannya tentang roh lebih banyak dari Al-Quran, lebih banyak dari muslim manapun. Bahkan kamu bisa mengatakan Yohanes 14, ya kan? Itu ada parakletos, itu adalah roh, itu adalah merujuk kepada Nabi Muhammad. Roh Kudus itu merujuk kepada Nabi Muhammad. Ternyata Maryam 17 mengatakan, tidak. Apa tadi? 102 itu mengatakan tidak. Bahwa Roh Kudus itu malaikat Jibril, Nandar. Jangan kau karang-karang. Orang lain bisa kok, ada lari dia, takut dia nih. Macam mana ini? Orang lain, Nandar, biar aku bicara sama tembok aja lah. Orang lain bisa kau bohongi, tetapi saya tidak. Orang lain dalam berdebat bisa kau paksa menjelaskan Parakletos, kalau saya tidak. Saya akan tetap menuntut kau legal standing. Legal standingmu sudah gugur. Ternyata Al-Quran menjelaskan kepada dunia bahwa Roh Kudus itu bukanlah Muhammadim. Atau yang kau bilang Ahmad. Tidak. Baca kau dalam bahasa Arabnya. Sekarang Nandar, terakhir ini sebelum saya mau membuka sebuah ayat yang sering kau baca, yang sering kau permasalahkan. Yohanes 14. Ya kan? Sebentar ya. Ayat 16 bahasa Arab. Ya. Sebentar, Nandar. Dikit lagi waktu ya. Spidol ya. Ya, tunggu. Ya, silakan. Ya. Ini aku suruh kau baca bahasa Arab biar kelihatan hebat. Nandar pandai bahasa Arab kan? Nah, Nandar, halo? Belum muncul ya? Halo, Nandar? Ya, kedengar. Saya lagi ini nulis ya. Silakan kau baca, tolong kau baca ini ya. Bahasa Arabnya yang sering kau permasalahkan di Yohanes 14 ayat 6. Silakan Nandar. Atau mana yang kau anggap mengenai Roh Kudus itu, silakan. Ini bahasa Arab ini, Alkitab dalam bahasa Arab. Biar kita lihat apakah memang yang kau bilang parakletos sama apa tadi Ahmad Muhammadim. Silakan bahasa Arab kalau pandai. Ayat berapa kau bilang kemarin? Yohanes 14 ini, Nandar ya. Coba kau baca. Aja. Terima kasih, Pak Rudi. Enggak, tulisannya terlalu kecil. Gini aja. Kalau Stop. Ya, sabar dulu ini. Sebetulnya bisa diperpanjang lagi waktunya. Iya kan? Bisa sampai 3 jam atau nanti subuh bisa. Tapi sayang ya. Iya, sorry. Jadi biar aja masuk ke session terakhir ya, ini closing statement. Oke, diawali dengan siapa dulu, Mas Nandar atau itu Pak Rudi? Nandar, tuh ada yang mau dibicarakannya, itu penting itu. Silakan Nandar. Ya. Oke, closing statement Mas Nandar. Silakan Bang Rudi dulu. Aku lagi nulis. Gitu, ya. Mas Rudi, Bang Rudi aja dulu. Tadi ya bahasa Arabnya tadi. Ya. Aku lagi nulis. Ya, silakan. Oke. Timer berjalan, closing statement meluncur. Nandar, untuk meyakinkan kau apakah benar itu adalah parakletos yang kau bilang itu, cari Bible bahasa Arab. Itu kuncinya. Kau cocokkan apakah benar di situ ditulis Muhammadim atau Ahmad. Silakan. Di situ kau langsung merasa puas. Tetapi ingat Nandar, bahwa kau sudah menyangkal Al-Quran, di mana kau mengatakan nubuatan Roh Kudus di dalam Bible adalah kepada Nabi Muhammad. Ternyata Al-Quran mengatakan tidak demikian. Rohul Kudus itu adalah kepada Jibril. Nandar sudah menyetarakan Jibril dengan Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad lah yang datang memberikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sendiri. Kalau memang itu yang kau inginkan. Ya Nandar? Dan kau sudah melanggar banyak ayat di dalam Al-Quran ini, Nandar. Ya, terutama mengenai roh. Bahwa roh itu katanya hanya milik Tuhan. Biarlah Tuhan yang berbicara. Tetapi Nandar sudah bisa berbicara lebih banyak. Al-Isra 85. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuanku. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan, melainkan sedikit.
Tetapi saya salut, Nandar bisa lebih banyak bicara tentang roh, hampir 1,5 jam. Sementara Al-Quran tidak bisa bicara itu sampai 1,5 jam. Karena hanya terdiri dari beberapa ayat mengenai roh. Dan Roh Kudus, Rohul Kudus ya, itu hanya 1 ayat. An-Nahl 102, katakanlah Rohul Kudus, buka kurung Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar, untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi Nandar, bahwa selama ini tesismu mengenai Rohul Kudus, roh penghibur itu adalah Ahmad atau M. Muhammadin dan segala macamnya sudah gugur oleh ayat ini. Bahwa Rohul Kudus itu adalah Jibril. Tidak bisa kau ganti-ganti Nandar. Kau ganti sesuka hatimu, tak bisa. Ya, Nandar. Dan satu lagi, Nandar, di Maryam 17 tadi, kamu sudah mengakui siapa kami di Maryam 17. Kamu mengatakan itu adalah Allah. Maka Maryam 17 cuma mengatakan, maka ia mengadakan tabir dari mereka, lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Jadi Nandar sudah mengatakan bahwa ada Allah adalah zat, zat adalah Allah. Ya, memiliki roh dan mengutus. Artinya bahwa apa yang dibilangkan Alkitab adalah sebuah kebenaran. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Artinya Allah itu adalah roh. Itulah sebabnya si Musa menyembah Allah itu dalam roh dan kebenaran. Karena dia hanya mendengar suara, dan suara itu bisa ada karena ada yang berbicara. Dia berbicara karena apa? Karena hidup. Itulah Yohanes 6:63, roh yang menghidupkan, roh Tuhan. Jadi itulah Musa tidak menyembah sebuah, maaf ya dari sudut kami, benda atau zat, tetapi menyembah roh karena Allah adalah roh. Mengenai Roh Kudus, Nandar jangan harus letter-let, roh Allah. Harus ada Roh Kudus katanya. Tulisannya harus Roh Kudus percis. Tidak Nandar ya, tidak bisa begitu. Nah, dan untuk yang terakhir kepada Nandar, ingatlah Nandar bahwa di dalam dirimu hanya ada roh kecil. Tidak ada roh besar. Di dalam diri kami ada roh besar, itulah roh yang dari Tuhan. Sehingga kami mampu beriman kepada Yesus Kristus. Kami mampu beriman kepada Bible, dan kami mampu melihat kebenaran itu sendiri. Si Nandar akan sulit melihat itu. Seperti katanya tadi, Tuhan bukan 3. Memang tidak 3. Tuhan siapa yang 3? Tuhan kami tidak pernah 3. Ya Nandar? Tetapi adalah 1. Sama seperti saya 1. Di dalam diri saya ada si Rudi, ada roh di dalam diri saya, roh si Rudi, dan ada suara si Rudi. Ya Nandar? Dan Nandar mengatakan bahwa Allah memiliki kaki. Ya, kami mengatakan, Alkitab bukan kami, bukan saya. Kejadian 1 ayat 28, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar. Manusia yang mengambil gambar Allah. Si Nandar ingin mengatakan, Allah yang mengambil gambar manusia. Sehingga si Nandar mengatakan tidak ada yang serupa dengan Allah. Nandar ingat. Allah mengatakan bahwa dia berbicara kepada umatnya. Nabi-nabi dalam bahasanya masing-masing. Artinya kesetaraan bahasa sudah tercapai. Itu 1. Kepada Musa kan langsung bicara langsung. Tidak ada dia bicara mengenai pakai bahasa lain. Tidak. Yang pertama. Yang kedua. Allah menciptakan dengan tangannya. Terserah si Nandar mau mengatakan Allah yang dia disembah tidak memiliki mata, telinga, dan segala macamnya, tapi memiliki tangan. Silakan. Bentuknya gimana saya nggak tahu. Kalau kami memang mengatakan bahwa Allah memiliki tangan, memiliki kaki, memiliki mata, memiliki hidung, memiliki telinga, dan segala macamnya. Karena Adam yang diciptakan adalah manusia sempurna dan tunggal. Satu-satunya manusia pertama diciptakan. Bahwa Allah mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Sehingga ketika Nandar membaca ayat ada Tuhan berjalan, ada Tuhan mendengar, ada Tuhan melihat, tidak kami sangkal. Tetapi wujudnya bukan daging, melainkan roh.
Semoga Nandar paham apa yang kumaksudkan. Saya cukupkan sekian dan terima kasih. Gus Imron, ini permintaan loh, kalau bersedia Mbak Eza mau debat sama Watimena, kalau mau ya, kita ada, sekarang sudah ada Laskar Wanita. Ini kalau didebatkan sangat seru Gus Imron. Coba dikarang-karang. Oke, sekian dan terima kasih. Terima kasih Gus Imron telah berkali-kali kami repotkan. Sekian dan terima kasih. Silakan. Oke, terima kasih Pak Rudi. Iya, nanti saya sampaikan kepada beliau, kepada Ibu Esa Rafaelesa ya. Ada ide dari Pak Rudi untuk menghadapkan beliau dengan siapa tadi? Bu Uti Watimena. Bu Uti Watimena ya. Ya. Oke. Dan juga tadi saya masuk di email juga tadi. Ada Mas Aristo ya. Aristo ya. juga menginginkan Pak Rudi untuk berdialog dengan beliau. Wes, mantap. Waktunya kapan Gus? Tinggal kontak saya, buat judul langsung saya ikuti. Siap. Nah, Oke, saya siap. Mengenai masalah apapun saya siap. Dan untuk closing statement dari Pak Nandar selama 7 menit sebagai akhir acara dari malam ini, dipersilahkan. Udah siap Mas Nandar ya? Timer berjalan. Siap. Statement. Sungguh sangat siap. Oke. Diperbesar ya layarnya ya. Perbesar Gus. Nah, inilah saudara, mana nih? Ini. Jadi orang Kristen itu ya tidak mengerti, terutama dalam hal ini adalah Bang Rudi Yohanes Hutagalung. Katanya roh Tuhan itu ada di dalam Kejadian 1 ayat kedua menunjukkan bahwa itu adalah roh Tuhan. Dia tidak bisa membedakan bagaimana di dalam 1 Samuel 16 ayat ke-14-15 itu menggunakan Yod, He, W, H, ya, YHWH atau Yahweh. Nah, Yahweh ini diterjemahkan menjadi Tuhan ya, huruf kapital semua kalau di dalam Bible itu Tuhan ya. Nah, jadi ada Tuhan kecil, Tuhan besar, Tuhan sangat kecil. Ada Tuhan yang cuma huruf pertamanya aja nih, huruf pertamanya saja kapital. Ada huruf Tuhan yang hurufnya kecil semua. Inilah ya suatu kebingungan. Oleh karenanya saya mengatakan firman Tuhan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Muhammad dengan membawa petunjuk, membawa kebenaran dan agama yang benar. Agama yang benar itu akan dikalahkan ya. Agama yang benar itu akan mengalahkan semua agama yang ada. Dengan apa? Dengan dalil. Nih, coba perhatikan ya. Saya ingin menjelaskan kepada saudara-saudari sekalian. Kalau di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 14-15 itu menggunakan YHWH atau Yahweh ya, bukan pakai Elohim ya. Karena Tuhan yang diterjemahkan besar kecil, yang kecil ini yang saya coret nih, Tuhan kecil, Tuhan agak besar T-nya itu pakai Elohim. Dan Elohim itu tidak bermakna Yahweh. Dalam arti bisa bermakna sebagai malaikat Tuhan yang bergumul dengan Yakub sehingga Yakub menang. Itu yang dilawan bukan Allah Subhanahu wa taala, malaikat Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Makanya di situ menggunakan Elohim. Nah, saya ingin menunjukkan kepada saudara sekalian bahwa Musa alaihissalam tidak pernah sekalipun mewartakan bahwa Roh Kudus itu Tuhan. Ada kok roh Tuhan. Roh Tuhan di dalam kitab Beresit nih, ya, Bet, Res, Alef, Sin, Yod, Tau. Beresit. Di dalam Beresit 1 ayat kedua, di situ tidak menggunakan ruah Yahweh, tidak menggunakan ini. Ruah Elohim. Ini artinya apa? Di situ yang merayang-layang di atas air, permukaan air itu bukan Tuhan. Akan tetapi malaikat Gabriel, atau dalam hal ini adalah Roh Kudus, gitu kan? Roh Kudus itu bukan Tuhan. Oleh karenanya di dalam kitab Kejadian sampai dengan kitab Debarim Ulangan tidak pernah sekalipun ya Musa mengajarkan bahwa Roh Kudus itu Tuhan. Ya memang bukan Tuhan. Kenapa? Karena dia ruah. Ya,
ruah kecil kalau kata Bang Rudi. Ruah kecil itu bukan ruah besar, ya, bukan Tuhan begitu kan? Karena jelas di situ disebutkan nih, pakai ruah Elohim, bukan pakai ruah Yahweh, ya. Oleh karenanya sudah saya katakan tadi ya, tidak ada satupun ayat atau warta kebenaran yang disampaikan oleh Musa bahwa Roh Kudus itu Tuhan. Apabila Roh Kudus Tuhan saat ini, Tuhan yang disembah oleh Yesus, harusnya Roh Kudus juga Tuhan yang disembah oleh Musa. Akan tetapi pada kenyataannya, Roh Kudus tidak pernah sekali-kali disinggung oleh Musa. Bahkan di dalam Markus 12 ayat ke-29, Yeshua HaMasyiah mengutip ucapan Musa, ya, warta kebenaran yang disampaikan Musa tentang firman Tuhan, Sema Yisrael, Yahweh Elohim, Yahweh Ehad. Dengarkanlah wahai Bani Israel, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Esa. Kata murid-murid itu, kata orang Saduki yang diajak bersoal jawab, yang notabene adalah orang Yahudi, Sodakta moreh, artinya apa? Betul sekali guru, ya, bahwa dia itu esa, tidak ada yang lain kecuali dia. Yang diajak oleh Yesus berbicara tidak mengatakan, benar sekali guru bahwa engkau ini adalah esa, engkau itu Tuhan, tiada yang lain selain engkau. Justru yang dikatakan oleh orang Saduki yang saat itu hidup berdampingan dengan Yesus menjadi guru dan murid, Sodakta moreh, betul sekali moreh, guruku, bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Dialah Tuhan kita, bukan tidak Sodakta moreh, engkau adalah Atah Elohim, atau engkau adalah Tuhanku. Tidak, ya, menggunakan kata ganti ketiga lagi, yaitu benar sekali guru bahwa dialah itu Esa, tidak ada yang lain kecuali dia, ya. Oleh karenanya sudah saya tadi katakan, ya, sampai mulut berbusa, sampai kepala botak, ya, tidak akan pernah kita dapati bahwa Musa itu mengajarkan menyembah Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu malaikat Gabriel. Oleh karenanya Roh Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat kedua memakai kata weruah Elohim. Dan Elohim itu tidak bermakna Tuhan gede. Kalau Tuhan gede ini ya pasti Yahweh. Mana ini? Kalau Tuhan gede ini pasti Yahweh, tetapi Tuhan kecil, Tuhan paling kecil itu Elohim, bisa bermakna malaikat, bisa bermakna manusia, begitu ya. Begitu saudaraku, ya. Jadi luar biasa ya, Bang Rudi tadi di awal sungguh sangat sombong akan menghempaskan saya, akan mempermalukan diri. Justru yang malu itu Bang Rudi, kenapa tidak mampu membuktikan bahwa Musa alaihissalam menyembah Roh Kudus. Yang disembah oleh Islam dan orang Yahudi adalah Allah Subhanahu wa taala, atau mereka menyebutnya Yahweh, ya. Bahkan tidak berani menyebut Yahweh, ya. Namanya itu masih ini ya, sakral gitu ya. Jangan sebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, ya. Dan apa yang disembah oleh Musa adalah apa yang kami sembah. Dan apa yang disembah kami adalah apa yang disembah oleh Musa. Bukan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah malaikat Gabriel. Malaikat Jibril alaihissalam. Wallahu a'lam. Oke. Luar biasa malam ini. Cukup menguras tenaga dan cukup menguras air mata juga. Mendebarkan sekali. Dan sama-sama semangat ini. Makin malam bukan makin lemes tapi makin semalam. Makin semangat. Ya. Karena memang kedua narasumber itu sama-sama orang yang berilmu, dan biarlah pemirsa yang menilai, karena apapun jawabannya itu tidak mungkin seperti yang kita inginkan. Kalau seperti yang kita inginkan bukan dialog namanya, ya kan, musyawarah aja atau polling. Seperti itu. Saya sampaikan terima kasih kepada Pak Rudi Yohanes, juga Mas Nandar sudah sudi hadir memberikan sedikit ilmu, dan terima kasih juga kepada para pemirsa yang luar biasa semangat juga ini, pemirsa di YouTube-nya Sang Debater maupun YouTube-nya Mas Yonatan Nandar. Jangan lupa luangkan jarinya untuk mencet subscribe dan bunyikan loncengnya, karena semua itu gratis ya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Rudi. Walah.